Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Mubarok dari kelas 9D SMP Negeri 2 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang politik mercusuar. Yuk kita bahas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, tentu kita harus tahu dulu dong, apa sih politik mercusuar itu? Jadi, politik mercusuar adalah politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, yaitu pada rentang waktu 1959 sampai 1965, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang dapat menerangkan jalan bagi NEVO, New Emerging Force, atau negara-negara yang masih berkembang di dunia. Jadi, pada tahun 1951, Indonesia mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah Asian Games kedua kepada IGF atau Asian Games Federation. Namun, proposal tersebut ditolak dengan alasan sarana yang mendukung Asian Games di Indonesia masih sangat kurang. Begitu pula pada tahun 1954. Namun, pada tahun 1958, proposal yang diajukan oleh Indonesia akhirnya diterima, dan Indonesia pun ditunjuk menjadi tuan rumah Asian Games keempat yang akan diselenggarakan pada tahun 1962. Namun, karena pembangunan nasional yang masih kurang, terutama di bidang olahraga, maka Presiden Soekarno menggagas proyek-proyek pembangunan yang megah di Jakarta, seperti Gelora Bung Karno, Jembatan Semanggi, Monas, Hotel Indonesia, dan lain-lain. Proyek-proyek itulah yang kita sebut sebagai proyek mercusuar. Jadi, sebenarnya apa sih tujuan dari politik mercusuar itu? Jadi, politik mercusuar memiliki tujuan yaitu sebagai mercusuar yang menerangi jalan bagi NEVO atau negara-negara yang sedang berkembang. Politik mercusuar juga memiliki tujuan lain, yaitu agar Indonesia dapat dikenal oleh dunia internasional atas prestasinya membangun proyek-proyek megah. Hal ini sesuai dengan perkataan Soekarno, ini semua bukanlah untuk keagunganku, tapi agar seluruh bangsaku dihargai oleh seluruh dunia. Sebagaimana dikutip oleh Cindy Adams dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, terbitan 2014, halaman 354. Bagi Presiden Soekarno, momen Asian Games 1962 adalah sebagai bukti kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Meski merupakan proyek yang bagus, proyek politik mercusuar masih mendapatkan kontra. Salah satunya datang dari mantan wakil presiden, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta, rekan seperjuangan Soekarno itu sendiri. Beliau berpendapat bahwa Indonesia saat itu masih belum siap menjadi tuan rumah Asian Games karena ekonomi negara saat itu sedang lemah. Ditambah posisi Indonesia yang saat itu baru merdeka, sehingga secara ekonomi dan politik masih belum siap. Karena itu, Muhammad Hatta menentang gagasan tersebut hingga menyurat PM Indonesia saat itu, yaitu Juanda. Meski ditentang oleh rekannya sendiri, Soekarno tetap tidak menyerah, terbukti dengan ucapannya yaitu seluruh negeriku membeku ketika mendengar Asian Games 1992 akan diselenggarakan di ibu kotanya. Kami lalu mendirikan stadion dengan atap melingkar yang tak ada duanya di dunia. Ya, memberantas kelaparan memang penting, tapi memberi jiwa mereka yang telah tertindas dengan sesuatu yang dapat membangkitkan kebanggaan, ini juga penting. Yang dikutip oleh Cindy Adams dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia tahun 2014, halaman 354. Mungkin setelah mendengar penjelasan-penjelasan sebelumnya, kalian akan mulai berpikir, dari mana sih dana yang digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut? Jadi, dana yang digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut datang dari pampasan perang dari Jepang sebesar 223.390.000 dolar AS. Pampasan perang ini akan dilunasi selama 12 tahun dengan cicilan 20 juta dolar AS selama 11 tahun, dan sisanya 3,08 juta dolar AS akan dilunasi pada tahun ke-12. Dana lain datang dari pinjaman ke negara lain seperti Uni Soviet. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, politik mercusuar memiliki beberapa proyek-proyek megah. Jadi, berikut adalah proyek-proyek megah yang dilaksanakan pada masa tersebut. Yang pertama ada Gelora Bung Karno. GBK atau Gelanggang Olahraga yang disingkat menjadi Gelora Bung Karno merupakan sebuah kompleks olahraga yang berlokasi di Senayan. Salah satu fasilitas yang ada adalah Stadion Gelora Bung Karno. Stadion ini merupakan gagasan Soekarno setelah melihat stadion Lenin di Moskow. Soekarno menilai bahwa stadion tersebut sangat megah dan indah dengan atapnya yang melingkar dan berlubang di tengah. Rancangan stadion GBK ini dikerjakan oleh LS Tiatenko, yakni arsitek yang mengerjakan desain stadion Lenin. Secara keseluruhan, pembangunan GBK ini menelan biaya hingga 12,5 juta dolar AS.
Proyek mercusuar yang kedua adalah Hotel Indonesia yang dibangun untuk menyambut Asian Games 1962. Hotel Indonesia menjadi hotel berbintang 5 pertama yang dibangun di Jakarta dengan 14 lantai menjulang ke atas. Proyek pembangunan Hotel Indonesia ini dibiayai dengan dana hasil perjanjian pampasan perang dari Jepang. Hotel mewah bintang 5 pertama di Indonesia itu mulai dibangun pada tahun 1959 dan selesai pada tahun 1962. Selain disiapkan untuk menampung tamu-tamu luar negeri sama Asian Games berlangsung, HI juga menjadi tonggak awal pengembangan pariwisata Indonesia. Selanjutnya ada Monumen Selamat Datang. Monumen Selamat Datang dibuat oleh Edi Sunarso pada tahun 1961 sebagai bentuk simbolis penyambutan para tamu Asian Games dari mancanegara. Semua tamu asing yang datang ke Jakarta dan langsung menuju Hotel Indonesia akan langsung melihat patung Selamat Datang ini. Patung ini digambarkan dengan sepasang pria dan wanita yang seolah-olah menyambut kedatangan para tamu. Patung ini selesai dibangun tepat sebelum pelaksanaan Asian Games, yaitu pada tahun 1962. Yang keempat, ada Jembatan Semanggi. Demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat Asian Games berlangsung, Soekarno membangun Jembatan Semanggi. Soekarno memilih nama Semanggi karena bentuk jembatan yang dibangun oleh Menteri PU yaitu Insinyur Sutami yang menyerupai daun semanggi. Jembatan Semanggi ini diklaim sebagai Cloverleaf Bridge terbesar di Asia Tenggara yang diresmikan pada tahun 1962. Selanjutnya ada Monas. Presiden Soekarno memerintah pembangunan Monas pada 17 Agustus 1961. Soekarno ingin monumen nasional berada tepat di depan Istana Merdeka sebagai simbol perjuangan rakyat. Akhirnya, Monas dibangun di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Pembangunan Monas berhasil dibangun dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Yang keenam ada Gedung MPR DPR. Pembangunan gedung MPR DPR secara resmi dibuka tanggal 8 Maret 1965. Pembangunan gedung ini dimaksudkan untuk gelaran Conference of the New Emerging Force atau CONEFO pada tahun 1966. Selain itu, pembangunan gedung MPR DPR juga sebagai bentuk ambisi Soekarno dalam menegaskan dan mengukuhkan kemerdekaan Indonesia melalui bentuk fisik. Akhirnya, gedung MPR DPR resmi dibuka melalui surat keputusan Presiden RI nomor 48. Yang terakhir ada proyek Ganevo. Ganevo atau Games of the New Emerging Force merupakan sebuah pesta olahraga yang didirikan oleh Soekarno sebagai ajang olahraga bagi negara-negara NEVO dan untuk menandingi ajang olahraga Olimpiade. Ganevo dilatar belakangi dengan pelaksanaan Asian Games tanpa mengikut sertakan negara Taiwan dan Israel. Hal ini memicu kecaman dari KOI atau Komite Olimpiade Internasional hingga berujung penangguhan Indonesia dalam ajang Olimpiade musim panas di Tokyo, Jepang. Karena hal tersebutlah, Soekarno memutuskan untuk mendirikan Ganevo. Namun, pada tahun 1970, Ganevo bubar karena acaranya yang tidak berkelanjut hingga saat ini. Siapa sangka, pembangunan Semangga ini masih memiliki kontroversi. Salah satunya yaitu dari dana pembangunannya. Jadi, dana pembangunan proyek mercusuar datang dari anggaran negara, pinjaman negara lain, dan pampasan perang. Karena anggaran negara saja tidak akan cukup untuk mendanai proyek mercusuar. Meskipun sudah menggunakan pinjaman negara lain dan pampasan perang, anggaran negara tetap membengkak. Hal tersebut mengakibatkan inflasi yang sangat parah sebesar 600% hingga dikeluarkanlah Tritura atau 3 tuntutan rakyat yang salah satu isinya adalah turunkan harga barang. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia pada saat itu masih memiliki ekonomi yang lemah. Hal tersebutlah yang dijadikan alasan oleh Muhammad Hatta untuk menentang gagasan tersebut. Beliau tahu kalau pada masa itu, ekonomi Indonesia sedang tidak stabil dan mudah melemah. Ada pula kontroversi yang datang dari pembangunan GBK. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, Soekarno menggusur 4 kampung, yaitu Kampung Senayan, Petunduan, Kebon Kelapa, dan Bendungan Hilir. Keempat penduduk kampung tersebut direlokasi ke daerah Tebet. Masalahnya adalah pada daerah Tebet. Daerah Tebet sejak zaman Belanda sudah dijadikan daerah penggenangan banjir. Kepadatan penduduk yang terjadi setelahnya malah membuat warga semakin banyak dan tidak tenang. Dampaknya, pada tahun 1960-an, daerah Lembah Setiabudi, Lembah Tebet, dan Kemang selalu kebanjiran. Hal itu menyalahi aturan pembangunan Jakarta.
Pada akhirnya, Soekarno turun dari jabatannya setelah terjadi krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yang dipimpin olehnya dan diperparah dengan adanya G30 SPKI. Jadi, itulah pembahasan mengenai politik mercusuar. Pesan dari saya adalah pembangunan proyek politik mercusuar memiliki dampak positif bagi negara, karena hingga saat ini fasilitas-fasilitas yang dibangun dapat digunakan oleh masyarakat dengan baik. Namun, lebih baik lagi jika pembangunan negara yang berkelanjutan ditinjau dengan teliti. Jangan sampai pembangunan negara yang diniatkan untuk kepentingan negara malah merusak negara karena memaksakan anggaran negara dan utang dengan negara lain, agar negara dapat terkenal di dunia internasional. Memang tidak ada yang salah dengan alasan tersebut. Namun, pada masa kritis pasca kemerdekaan, sebaiknya memikirkan tentang kestabilan negara terlebih dahulu. Jadi, sekian saja untuk pembahasan hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.